Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. silahkan absen seperti biasa ya di kolom chat. Terima kasih atas kehadiran hari ini di perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas mengenai online advertising ya. Saya sebelumnya mohon maaf karena dimulainya terlambat gitu ya. Dan karena ada keperluan dulu, jadi kita akan langsung saja. Sekali lagi, jangan lupa absen dicantumkan di kolom chat. Saya akan share PowerPoint-nya ya, sebentar. Oke, sudah terlihat semua ya. Jadi, pada pertemuan kita sebelum UTS, gitu ya, dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7, kita sudah membahas mengenai apa itu tentang digital marketing dan pilar-pilarnya ada 7 ya. Nah, saat ini kita juga akan membahas salah satu bagian dari digital marketing, yaitu mengenai online marketingnya dan dispesifikkan ke online advertising. Jadi nanti akan dibahas lagi. Jadi selain online advertising, ada beberapa lagi nanti yang mengenai digital marketing gitu ya, khususnya di masalah online marketing, bukan digital marketing, masalah online marketing. Nah, materi di dalam online advertising ini beberapa sudah memang masuk ke dalam materi sebelumnya. Jadi memang ada irisan materi yang dia terkait online advertising, karena ruang lingkupnya sih itu-itu saja mengenai digital marketing itu. Oke. Selanjutnya, apa sih itu online advertising gitu ya? Online advertising itu merupakan salah satu marketing strategi ya dia di-involve atau di-involve oleh internet sebagai medianya gitu ya untuk tujuannya meningkatkan traffic di website, meningkatkan target dan juga mendeliver dari konten marketing itu sendiri gitu untuk ke customer yang tepat. Jadi ada apa sih online advertising itu mirip-mirip nanti dengan misalkan marketing apa namanya tuh sosial media marketing dan lain sebagainya. Makanya di sini disampaikan bahwa online advertising itu dikenal juga sebagai online marketing. Gitu ya. Marketing online atau online marketing itu sama, atau internet advertising, atau digital advertising, atau web advertising, gitu ya. Di mana semua media promosi ini dilakukan di dalam media digital, gitu ya. Jadi dia mendeliver message dari promosi marketing ke customer dalam bentuk digital. Contoh gitu ya, misalkan salah satunya ketika kita melihat banner gitu ya ataupun baligo itu kan secara fisik nih. Nah, ini dirubah bentuknya ke digital. Itu salah satu bagian dari online advertising. Gitu. Jadi di sini juga online advertising itu dia bisa sebagai untuk segmentasi pasar atau mendefine sebuah pasar gitu ya. Dan dia memang targeted gitu, targeted. Terus banyak juga sih memang dari online advertising ini gitu ya, dia bisa meningkatkan gitu ya, meningkatkan desire seseorang gitu ya, desire seseorang ataupun misalkan dia kadang-kadang juga bisa membuat kebalikannya. Jadi orang itu jadi malah tidak suka karena dia misalkan ada beberapa hal, misalkan dia terganggu atau apa karena memang online advertising itu ada beberapa hal yang memang bisa mengganggu ini yang harus kita cermati. Nah, online advertising itu di dalamnya seperti email marketing itu masuk ke dalam online advertising.
Nah, kemarin kita bicara mengenai email ya, mengenai email. Nah, ketika kata-katanya itu kemarin yang dibuat, nah, online advertising-nya adalah banner yang kalian atau gambar yang kalian tampilkan di email tersebut. Itu disebut sebagai online advertising. Search engine marketing dan juga SEO-nya itu masuk ke dalam online advertising karena di dalamnya ada bannernya, ada kontennya gitu ya. Sosial media marketing jelas karena ada gambarnya gitu. Artinya ketika online advertising itu seperti ibaratnya tadi seperti saya sampaikan ketika kalian lihat banner itu masukin itu ke dalam dunia dirubah dalam bentuk digital, nah itu online advertising gitu ya. Jadi ada berbagai macam tipe display advertising gitu ya dan mobile advertising itu juga masuk dalam online advertising gitu ya. Nah, seperti media advertising pada umumnya gitu ya, online advertising ini juga involve untuk ke publish gitu ya. Dia harus diintegrasikan si apa namanya tuh advertise-nya itu, iklannya itu kontennya secara online gitu ya. Dan siapa yang pengiklannya gitu. Siapa yang akan memprovide atau membuat iklan tersebut gitu ya. Dan siapa yang akan didisplay nanti di sana sebagai konten gitu ya. Kalau misalkan kalian perlu public figure maka mungkin public figure-nya didisplay di sana gitu ya sebagai untuk atau sekarang misalkan selebgram gitu ya kayak gitu youtuber, nah itu juga bisa masuk salah satu bagian dari involve terhadap konten di online advertising. Nah, ada beberapa metode gitu ya untuk misalkan mendeliver dari si online advertising ini gitu ya. Bagaimana mendeliver online advertising ini kepada publik atau kepada halayak ramai. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara display advertising gitu ya. Nah, biasanya kan kalau display ini di sini dia visual gitu ya, dia visual menggunakan teks, ada logonya, ada animasinya, ada videonya, ada foto gitu ya, atau grafik-grafik lain atau gambar-gambar lain gitu ya. Nah, display advertising ini biasanya digunakan di sosial media gitu ya, di website atau di slot advertisement gitu ya. Ataupun jadi di slot advertisement tuh misalkan ada ketika kita buka sebuah web gitu ya, ada ya sisi kiri atau sisi kanannya itu ada slot advertising gitu ya. Nah, itu biasanya di situ. Gitulah. Nah, dalam kehidupan bukan di real life-nya gitu ya, bukan dunia digital gitu ya. Display advertising ini seperti layaknya apa namanya papan pengumuman, billboard gitu ya, billboard di jalan. Nah, itulah model-model seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi tujuannya apa namanya si display advertising ini itu kan dirubah nih dari yang tadi di berjalan ataupun misalkan ini dirubah ke dalam bentuk apa namanya digital. Jadi nah otomatis mempunyai tujuan pertama yaitu pertama traffic gitu ya. Terus klik berapa banyak yang nanti mengklik iklan tersebut karena tertarik gitu ya. Atau popularity gitu ya. Popularity dari sebuah brand. Jadi kita memang memperkenalkan brand atau memang sedang menanamkan brand image-nya ke sebuah organisasi ke halayak ramai. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam brand display advertising gitu ya. Jadi yang pertama ini di display advertising. Di dalamnya apa saja sih yang termasuk ke dalam display advertising? Yang pertama banner ad gitu ya. Banner ad ini banner advertising gitu ya. Yaitu berupa web banner ya tadi banner yang dalam bentuk web gitu ya. Biasanya ada gambarnya gitu ya. Display bersama di dalam web page-nya itu sendiri. Terus ada frame advertising atau disebutnya traditional banner. Nah,
ini adalah banner ads gitu ya, yang dia seperti layaknya banner gitu ya, banner, tapi dia banner yang benar-benar di kehidupan nyata cuma ditemplok saja di sana gitu loh. Kayak gitu. Jadi tidak ada, kalau yang banner ad, bedanya frame banner ad dan frame ad, ini dia kalau yang frame ad itu seperti layaknya banner biasa, tapi kalau yang banner ad dia nanti disesuaikan gitu displaynya berdasarkan page, berdasarkan webnya gitu loh. Jadi ketika frame ad ini mengalami penyesuaian terhadap web page-nya, disebutnya banner ad. Terus pop-ups atau pop-unders gitu ya. Kalian pasti sering nemu gitu ya, pop-up display. Kalian sudah tahu cara tidak usah dijelaskan lagi kayaknya karena nanti kalian dengan kata-kata sendiri. Jadi yang setiap ketika kita buka terus pop-up ada iklan. Nah, itulah gitu ya, masuk ke dalam display advertising. Gitu. Terus floating ad gitu ya. Floating ad ini mirip seperti pop ad gitu ya. Cuman dia biasanya frekuensinya tertentu gitu ya. Kadang-kadang dia ngebuka, kalau pop ads itu ketika dia buka udah kita harus close sendiri. Gitu ya. Ketika harus close sendiri. Nah, kalau floating ad dia tampil hanya beberapa detik gitu ya, terus dia hilang lagi. Jadi ada periode waktunya gitu ya. Ada periode waktunya. Nah, ataupun dia misalkan berjalan gitu ya, tampil berjalan, iklannya lewat. Nah, itu disebutnya floating ad. Beda ya, jadi ada pop up sama floating ad ya. Terus expanding ads gitu ya. Expanding ad ini dia biasanya kan sekarang banyak tuh ya yang banner-banner, iklan-iklan dia yang menutupi gitu ya. Dia yang menutupi. Nah, ini maksudnya itu dia berubah gitu loh. Dia merubah apa yang dia ketika misalkan kita buka, kontennya masih ada yang akan kita buka, tapi si expanding ad ini dia hampir menutupi seluruh konten yang akan kita buka gitu loh. Jadi kalau misalkan bedanya kayak pop up sama floating ad, ini dia ukurannya lebih kecil gitu loh. Kalau expanding ads dia dimensinya lebih besar gitu. Ini yang kadang-kadang memang apa namanya tuh mengganggu gitu ya, mengganggu. Terus trick banner. Trick banner ini dia biasanya hanya sebatas messaging aja berupa apa namanya tuh. Jadi dia hanya menggiring kita untuk mengklik banner ini gitu loh. Jadi hanya sebatas apa namanya tuh message dan sebatas tombol biasanya. Itu trick banner secara bahasanya. Kalau newsfeed ads itu atau di sini ada disebut juga sponsor stories atau boost post gitu ya. Nah, ini adalah dia mirip sekali dengan box apa ya? Box yang di dalamnya itu ada tentang si apanya ya? Misalkan dia ada nama dari si company-nya gitu. Dia ada nama si company-nya, terus di situ lebih ke arah apa namanya? Ada ininya, feed-nya, news feed-nya gitu. News feed itu apa ya? Jadi sebatas keterangan mengenai si company tersebut gitu loh. Jadi ada sponsor stories-nya gitu ya. Jadi ada orang-orang yang dia ini mengiklankan atau testimoni dari si
produk kita atau si company tersebut. Gitu. Ketika kita klik testimoninya, nah kita masuk ke dalam halaman website mereka, kayak gitu. Nah, bagaimana proses untuk display advertising ini? Ini ada 3. Yang pertama simple publisher, yang kedua using agencies, yang ketiga using online bidding. Yang paling mudah adalah using agencies, gitu ya. Kalau simple publisher artinya bahwa kita melakukan sendiri, membuat display advertising sendiri. Jadi di situ harus ada orang digital marketing, harus ada web developernya, harus ada konten kreatornya, gitu ya. Jadi nanti dia yang mempublish, dia yang membuat konten, dia yang mengelola servernya, gitu ya, termasuk ke publish advertising servernya. Nah, kalau using agencies sudah jelas kita meminta agensi atau misalkan orang pihak ketiga untuk melaksanakan publisher yang ini, gitu ya. Nah, ada lagi nih, gitu ya, yang lebih ribet, yaitu menggunakan bidding, using online bidding. Nah, using online bidding ini biasanya dilakukan kalau kita memang mau publish di website-website atau misalkan yang search engine, contohnya di Google, maka mereka menggunakan bidding, gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa melibatkan agensi, karena agensi kita nanti yang melakukan ini semua, gitu loh. Melakukan untuk jadi pihak ketiga lah yang membantu kita untuk melakukan online bidding ini, gitu ya. Nanti di situ pembayarannya otomatis, tidak hanya biasanya kalau misalkan ini kan kita yang simple publisher kita create sendiri, otomatis cost-nya boleh dibilang 0, artinya memang cost-nya berdasarkan kemampuan tim kita. Yang kedua, using agencies artinya cost-nya kita membayar ke using agencies. Yang ketiga, biasanya using agencies ini si agensinya membayar ke online bidding. Jadi kita hanya tetap membayar ke online ke agensi, ke si agennya, gitu loh. Mereka nanti yang mengolah untuk bidding ini, kayak gitu. Itu display proses advertising-nya. Nanti coba kalian jelaskan ini ya di kuis, gitu ya. Nah, metode penyampaian yang kedua yaitu dengan cara interstisial, gitu ya. Interstisial ini adalah mendisplay, gitu ya, mendisplay menggunakan marketing interruption, gitu ya. Jadi di sini biasanya ada request content, gitu ya. Sometimes itu si user itu dia harus nunggu dulu nih kontennya dari si yang meminta, nanti dia nunggu dulu dan dia baru mengupload itu semua. Nah, dalam interstitial ini biasanya berupanya text ads, gitu ya. Text ad itu masuk. Jadi yang biasanya hyperlink, gitu ya, link-link yang nanti kita masuk, gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk dari interstitial, gitu. Nah, interstitial ini biasanya dia berupa backlink juga, gitu ya. Berupa backlink karena dia yang ditampilkan biasanya display-nya tuh text based hyperlink, gitu loh. Jadi ketika dia deliver, misalkan kita ngasih email marketing, gitu ya, di dalamnya ada text ads, nah itu juga masuk ke dalam interstitial. Jadi memang kalau misalkan kalau kalian menyimak penjelasan saya dan kita dari awal nih, artinya bahwa ketika kita contoh kita mau membuat email marketing aja, di dalamnya itu sudah ada ada display advertising, ada interstitial, ada macam-macam, gitu. Jadi tidak hanya email marketing yang ada, gitu. Nanti makanya itu di-create, gitu. Termasuk kayak kita ketika membuat search engine marketing atau search engine optimization-nya juga otomatis di dalamnya ada konten, display, dan lain sebagainya.
Nah, metode yang ketiga yang dipakai yaitu dengan search engine marketing. Search engine marketing sudah saya jelaskan, makanya di sini saya tidak sampaikan penjelasannya ya. Terus sosial media marketing gitu ya, itu sama. Itu dari salah satu metode penyampaian dari online advertising. Affiliate marketing, kalian sudah pada dari sebelum UTS ya ini itu sudah disampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah mobile advertising. Nah, jadi karena sekarang itu semua sudah harus device-nya juga harus support di mobile, maka dipisahkan nih mobile advertising dengan advertising pada umumnya yang memang bisa dilakukan di PC. Kenapa? Seperti yang kemarin sebelum UTS, ingat nggak ya kalau kalian misalkan lihat gambar yang mobile, bahwa ada beberapa hal yang dia memang ketika kita membuat itu tidak bisa ditampilkan di mobile. Nah, itu harus mengalami penyesuaian. Makanya ketika mobile advertising ini dia mengcopy gitu ya, mengcopy dari iklan yang sudah kita buat nih untuk PC, nah kita rubah menjadi untuk di mobile device ya, untuk smartphone, untuk fitur phone ataupun untuk tablet kayak gitu. Jadi itu dirubah, maka itu masuknya ke dalam mobile advertising gitu ya. Nah, di sini tujuannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuman bedanya di sini juga di dalam mobile advertising ini dia harus mencantumkan atau mengadakan fitur untuk SMS-nya, untuk MMS-nya gitu, mobile search ads-nya gitu ya, dan juga untuk mobile application-nya sampai gitu. Sampai ke mobile application-nya. Jadi mungkin kalian buat di situ ada ketika dibuatkan sebuah aplikasi mobile-nya itu juga bisa masuk ke dalam mobile advertising gitu. Nah, sampai dibikin misalkan gamenya gitu ya untuk mobile. Nah, itu juga disebut advergaming gitu. Jadi advertising yang kalian mungkin ada ya gamenya dalam mobile itu, padahal gamenya itu merupakan sebuah iklan gitu loh. Itu disebut advergaming gitu. Ada kan ya kayak misalkan kita iklan untuk dapat ke apa namanya itu voucher gitu ya, kita menyusun puzzle gitu ya, menyusun puzzle padahal itu iklan. Nah, itu maksud advergaming. Advergaming itu masuk ke dalam mobile advertising. Nah, selanjutnya email advertising. Email advertising ini sama dengan email marketing gitu ya. Cuman bedanya email advertising memang kalau email marketing ketika misalkan hanya kata-kata saja ya kami mengundang Anda untuk ini bla 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 atau menjelaskan produk gitu tanpa ada gambar, hanya ada linknya saja, itu disebut email marketing. Kalau email advertising, di dalamnya ada advertising-nya, otomatis harus disertakan juga gambar, harus disertakan juga produknya, gitu loh. Terus si apa namanya tuh? Jadi selain penjelasan itu, selain link-link itu ada gambar-gambar yang memang ini ada gambarnya, terus ada biasanya bedanya kalau misalkan email advertising ini untuk umum. Kadang-kadang dia ngeblast, dia tidak apa namanya tuh, tidak selektif. Tapi kalau udah email marketing yang kemarin, biasanya orangnya sudah tertentu, sudah pernah datang mungkin atau sudah pernah ini kita tawarin produk baru. Nah, itu email marketing. Terus selanjutnya online delivery metode penyampaiannya online classified advertising. Nah, ini tidak apa ya? Tidak umum sih di Indonesia gitu ya. Biasanya dia hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang melakukan ini karena dia
dia melisting berdasarkan kategori gitu ya, spesifik produk. Jadi ini untuk perusahaan yang besar biasanya. Contohnya eBay gitu ya. eBay dia sudah melisting gitu ya bahwa apa namanya? Baik untuk otomotif, untuk real estate gitu ya, untuk apa namanya itu? Malahan sampai ke job boards-nya sendiri gitu ya, Yellow Pages kayak gitu. Nah, itu jadi dia memang sudah ini besar, sudah apa itu core bisnisnya atau ruang lingkup bisnisnya besar gitu. Jadi dia mengklasifikasikan tersendiri. Kalau kita kan misalkan kalau yang startup atau ini dia kan cuma satu nih gitu ya. Nah, kalau yang memang dia membuka biasanya untuk kayak marketplace, untuk marketplace ini dia sudah mengklasifikasikan advertising-nya dan tidak hanya maksudnya tuh bedakan bukan oh kita membagi-bagi nih kayak kita masuk ke Tokopedia kalau kita misal ya ke Tokopedia elektronik ini bukan seperti itu tapi mengklasifikasikan ketika dalam artian kita sudah punya klasifikasi itu elektronik pakaian ataupun ini tapi ketika misalkan si orang itu masuk gitu ya dia sudah tahu behaviornya artinya kita kelas oh dia orangnya seringnya sukanya elektronik maka ditampilkan iklan-iklan elektronik itu maksudnya online classified advertising tuh gitu ya. Nah terus adware gitu. Adware ini software gitu ya. Adware ini software jadi yang kalau kita install gitu ya dia akan membantu si user untuk apa namanya tuh tadi mengenerate gitu ya atau mengintegrasikan bagaimana si user itu ketika dia datang ke datang ke web kita dia behaviornya dipantau oh dia sukanya apa dia ininya apa maka nanti dia apa namanya tuh dia akan ini sendiri gitu dia akan maksudnya oh berarti kalau dia datang iklan apa yang harus ditampilkan seperti itu. Nah ini jangan lupa adware install without user permission is step of malware dia juga bisa jadi malware jadi harus hati-hati ini. Terus konten marketing udah jelas ya jadi kontennya itu juga sudah dijelaskan. Nah online marketing platform atau WMP gitu ya nah ini adalah platform yang memang dipakai atau misalkan jadi business directory di apa namanya tuh digital market yang kita pakai gitu yang ibaratnya platform yang kita pakai itu ya online marketing platform tapi dia memang bergeraknya si online ini di mengenai search engine automation mengenai customer relationship atau CRM gitu ya atau CMS-nya sendiri content management system jadi online platform-platform yang untuk peruntukan untuk marketing nah itu jadi cara bagaimana online advertising itu di-deliver atau disampaikan ke customer khalayak banyak. Nah, bagaimana sih compensation methodnya atau apa ya sistem paymentnya tuh seperti apa sih kalau kita menggunakan online advertising yang berbayar ya dalam artian bukan yang kita create gitu loh. Kalau di sini misalkan kita ingin membuat apa namanya tuh berdasarkan tadi bidding ataupun ke agensi gitu ya. Yang pertama itu cost per mile atau cost per thousand mile itu thousand gitu ya. Jadi di sini advertiser pay for every thousand display of their message sudah jelas ya. Jadi berdasarkan display dari potensial customer-nya. Cost per klik namanya juga cost per klik. Berarti setiap ngeklik itu bayar. Itu si advertisernya gitu ya. Nah, di sini biasanya lebih enak gitu ya, lebih enak karena ketahuan pada saat ngeklik oh si ini ada visitor baru nih datang. Terus cost per engagement gitu ya. Nah, cost per engagement ini berdasarkan perjanjian gitu. Jadi memang macam-macam nih. Kalau cost per engagement itu
Memang dia misalkan perjanjiannya berdasarkan view gitu ya, berdasarkan view atau berdasarkan interaksi atau berdasarkan apa namanya tuh load to page-nya gitu Pak, bahwa dia masuk ke page tersebut. Nah, itu bisa macam-macam berdasarkan perjanjian di awal gitu. Jadi ada CPM, CPC, CPI, dan selanjutnya adalah CPV, cost per view. Nah, beda gitu. Kalau cost per mile ini dia berdasarkan berapa nih display of message-nya gitu ya ke potensial customer. Kalau view ini berdasarkan video, cost per view. Biasanya cost per view ini untuk video advertising gitu loh. Jadi biasanya di YouTube gitu ya, di yang menampilkan video. Misalkan sekarang orang-orang lagi pada demam TikTok gitu ya, upload di TikTok gitu ya. Tapi yang berupa video. Kalau yang tadi cost per mile itu tidak video. DPM ini dia bukan video. Tapi ini dulu ya, mic-nya tolong di mute dulu. Nah, kalau selanjutnya adalah cost per install. Cost per install ini biasanya dalam mobile application atau mobile advertising. CPI ini gitu ya, campaign ketika di charge-nya itu biasanya kalau dia menginstal. Nah, contohnya sih game di sini. Kan ketika kita install gitu ya, ketika kita install game ada yang berbayar ya. Nah, itu yang berbayar, misalkan dia dapat, atau misalkan dia ada yang free juga tapi sebenarnya itu bayar dari ininya. Jadi berdasarkan di sini harus ada aplikasinya. Ketika dia install, maka itu baru kita bayar. Itu compensation methodnya gitu ya, cara untuk ininya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya stop dulu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Nah, otomatis kenapa sih kita harus pakai online advertising? Otomatis ada benefitnya. Nih, itu yang pertama dari sisi cost gitu ya. Jadi dengan adanya online advertising itu cost-nya akan mereduce daripada kita advertising secara fisik, dipublish secara real gitu loh. Itu akan lebih murah gitu. Lebih murah sehingga dia bisa menekan cost gitu ya. Jadi dibandingkan nih antara online advertising dengan offline advertising gitu loh. Nanti harusnya online advertising itu jadi lebih murah dibandingkan kan kalau misalkan offline itu sampai puluhan juta ya kalau kita pasang banner atau misalkan ini yang di pinggir jalan. Terus measurability-nya, ukurannya gitu ya. Nah, dengan online advertising ini kita bisa mengkolek data langsung ketika misalkan dia mengklik ataupun dia merespon gitu ya, itu langsung terkolek datanya. Tapi kalau misalkan event yang hanya view saja itu kita bisa mengkolek datanya. Artinya kita punya terukur nih dengan misalkan lebih terukur nih datanya terkolek dari data itu siapa yang dia memang hanya pass by gitu ya, cuman lewat saja siapa yang beli gitu ya. Dari situ tuh itu ketahuan gitu. Tapi kalau misalkan yang offline advertising, kita nggak tahu apakah ketika dia beli itu melihat, jadi ukurannya kurang jelas. Gitu. Apakah memang dia beli karena melihat itu, terus yang lewat-lewat saja gitu ya, melihat karena itu cuek-cuek saja kadang-kadang gitu ya. Nah, di sini kita bisa collect data, bisa ini jadi terukur nih keefektifannya, gitu ya, terukur. Terus yang ketiga formatting gitu ya. Kan
kita nih maksudnya sebagai si advertiser gitu ya, dia itu punya berbagai macam cara ya untuk mempromosikan si produknya atau perusahaannya, baik itu misalkan berupa image, video, ataupun audio atau link gitu ya. Nah, dengan adanya online advertising ini, dia lebih terukur karena behavior-nya bisa kelihatan, lebih terukur sehingga kita tahu format apa sih yang harus kita sampaikan, gitu loh. Jadi kontennya seperti apa, gitu loh. Terus di sini juga si user bisa mengkolek, gitu. Oh sebenarnya si dari customer pengennya seperti apa sih, gitu loh. Yang memang untuk menarik buat mereka. Terus dia bisa improve kapanpun. Artinya dia bisa membuat format lebih mengena kepada si customer-nya, gitu loh. Dibandingkan dia apa namanya tuh membuat advertising secara offline. Udah gitu dia bisa format itu rubah bisa kapanpun gitu loh. Kalau itu kan wah ini harus nunggu berapa tahun gitu kan, kontraknya 1 tahun baru bisa dirubah. Kalau ini bisa kapanpun. Targeting otomatis benefitnya targetnya jelas gitu lah, dan apa ya, satu targetnya jelas, yang kedua targetnya juga dia bisa customizable, jadi segmennya itu dia bisa berubah, dia bisa apa namanya tuh memperbesar ataupun memperkecil segmen. Intinya gap antara iklan gitu ya dengan si customer itu akan mengecil karena kita akan mengcustomize advertising kita gitu. Berdasarkan preference dari user sebelumnya. Terus ketika si visitor ini melihat gitu ya, si advertisernya sendiri juga bisa apa namanya tuh ketika si ininya datang, visitornya, advertisernya bisa melihat oh dia datang gitu. Terus dia bisa mereduce ataupun misalkan dia bisa melakukan ini ya misalkan cocok nggak ya ini iklannya gitu kayak gitu. Terus selanjutnya benefitnya dari sisi coverage area gitu ya. Online advertising itu lebih global marketnya. Online advertising itu dibandingkan dia bisa menginfluence offline sales. Iya loh. Jadi kalau misalkan coverage-nya dia lebih global ya, kan ya bisa terbayangkan kalau misalkan yang hanya kita pasang banner di pinggir jalan, maka coverage-nya ya orang-orang yang lewat ke situ. Tapi kalau misalkan yang online advertising, otomatis coverage-nya itu ya lebih besar gitu. Karena dia bisa sampai lintas negara. Ya. Nah, speed, kecepatan gitu loh. Ketika misalkan desainnya itu selesai, gitu online itu bisa langsung di-deploy secara hari itu ya, terus di-delivery saat itu juga, langsung diketahui publik saat itu juga, langsung si orangnya akan merespon saat itu juga, ataupun sampai ke pembelian saat itu juga. Itu speednya jadi bisa lebih cepat dibandingkan kalau dengan offline advertising. Kalau offline advertising kan ini ada prosesnya, pencetakan, naik cetak, udah gitu nanti perizinannya juga, udah gitu masuk ke dalam, wah harus ada pemasangan, billboard dan lain sebagainya. Kalau ini itu dia meng-cut semua proses itu semua, jadi akan lebih cepat, gitu. Jadi hasilnya juga lebih cepat. Nah itu benefit dari online advertising. Nah sekian mengenai online advertising. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada,
saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa kita sebelum ditutup ya seperti biasa, videonya ditampilkan dulu. Silahkan videonya ditampilkan dulu sambil menunggu ditampilkan. Saya ingin menyampaikan, sebentar. Saya ingin menyampaikan mengenai tugas untuk online advertising ini. Tugasnya setelah ini kalian langsung kerjakan tugasnya, gitu ya. Paling lambat nanti malam pukul 23.59. Jadi nanti ada beberapa kali kesempatan, kalian langsung kumpulkan. Nanti kalau misalkan lewat hari ini dianggapnya telat, gitu ya, kayak gitu. Oke, silakan dibuka videonya. Jangan lupa ya absen ya, gitu ya. Jangan lupa absennya di samping. Oke. Untuk Dalam hitungan ketiga ya. hari ini belum apa ya? Dalam hitungan ketiga siap untuk screen capture. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa di tugasnya dicek gitu ya dan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ataupun Japri. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan meninggalkan meeting room ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.